Nah, maka wasufi kullama ra'a nafsa sahibihi dhahiratan qabalaha bil qalb. Ketika seorang sufi itu memandang sahabatnya itu bergejolak oleh nafsunya, maka apa? Qabalaha bil qalb, maka menghadapinya adalah dengan hati, dengan rasa. Fa idza qubilatin nafsu bil qalb dhahabatil wahsyah wa intafa'atil fitnah. Dan ketika nafsu itu dihadapkan dengan hati, maka kegalauan dan fitnah, gangguan atau perasaan tidak enak itu akan lenyap, akan hilang. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ya pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah, dan kita sampai pada adab yang ke-44. Itu apa? Al-itsar li ghairihi ala nafsi, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan itu merupakan salah satu dari adab murid tarekat. Jadi hanya contoh, punya rokok ya sebungkus ya, kemudian Aziz punya rokok. Nah, kalau mengarah atau berkiblat bersandar kepada adab murid, eta dibikin kabeh eta, dibikin eta kabeh karena Aziz eta. Jadi rokok kan sairi syahwati, ya kan, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, di ayatnya itu. Jadi kalau itu berkiblat atau mengacu kepada sebuah ayat yang menceritakan tentang muhajirin dan ansor ya, ansor khususnya, di mana mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka itu tetap mendahulukan orang lain, para muhajirin. Ansor itu lebih mendahulukan muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka itu dalam keadaan apa? Miskin, susah. Jadi sampai ceritanya itu di kalangan muhajirin ya, ansor ya, karena muhajirin itu pindah dari Mekah ke Madinah dan tidak membawa harta benda yang dia miliki, yang mereka miliki, sehingga otomatis rumah yang nggak punya. Lalu bagaimana ketika dia punya satu rumah dibagi dua gitu? Ketika mereka punya istri 4 dibagi, terserah milih nu mana gitu. Dari 4 istri ini memilih yang mana, silahkan. Kita tawaran dari ansor kepada muhajirin, karena nggak punya istri mereka kan gitu. Muhajirin ketika mereka nggak punya uang untuk makan, dikasih uang meskipun mereka dalam keadaan apa? Susah. Nah, itulah seharusnya harga di adab akhlak ya, kriteria yang harus dimiliki oleh jiwa seorang murid gitu. Ngopi misalnya Ais punya kopi, punya kopi enggak sembarangan bae lah, lamun teu dibikin kabeh ge gitu. Ada teh manis ngeleh, aya teh manis saya iya. Nuno. Ini itu al-itsar ala ghairi, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kalau kita kan beda biasanya, mah. Saya punya rokok 5 bungkus. Ya, rokok 5 bungkus, sementara Rosid nggak punya rokok sama sekali. Tangan diberi 1 batang eta. Nah itu ya. Maka kata musannif, wa min syanihi an yakuna da'imal itsar li ashabi, harus selalu mendahulukan orang lain, harus mendahulukan sahabat-sahabatnya, ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya, fi sa'iri syahwat, dalam semua hal yang sifatnya adalah syahwat, dalam hal yang bersifat syahwat.
Nah berarti kalau yang tidak bersifat syahwat, misalkan apa ibadah, yes, udahlah daripada saya doang, saya terus yang ibadah. Misalkan dikasih tugas kita baca sholawat 400, ya kan? Udah arosid, daripada arosid kecapean, udah di korting aja. Arosidnya 100, ajisnya 300. Nah itu enggak, kenapa? Karena itu bukan masuk dalam kategori apa? Syahwat. Nah sehingga kalau di dalam kaidah fikih itu al-itharu fil qurab makruhun, atau al-itharu fil ibadat makruhun. Jadi mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh. Contoh, ketika seorang itu berada dalam jamaah sholat, shaf pertama kosong, kemudian apa? Udah kamu aja yang maju. Nah, bukan dirinya yang harus lebih maju terlebih dahulu, tetapi lebih mendahulukan orang lain. Udah kamu yang maju. Nah itu makruh. Nah sehingga muncullah hukum makruh di situ. Al-ithar fil qurab makruhun. Gitu. Nah begitu juga itu berlaku di sini juga. Segala sesuatu yang sifatnya bukan syahwat, kita dahulukan orang lain. Sesuatu yang sifatnya syahwat, kita dahulukan orang lain daripada diri sendiri. Tapi sesuatu yang sifatnya itu bukan syahwat, yang berupa ibadah misalkan, ya udah kita harus kejar ke sana. Gitu. Nah, makanya para al-asyah, para masyayikh, para arifin mengatakan waqad ajma al-asyah ala anna al-murida idza kana sya'nuhul itsar. Para masyayikh, para arifin telah sepakat bahwasanya ketika murid itu dia memiliki kriteria al-itsar, selalu mendahulukan orang lain, satu. Yang kedua, wahtimalul adza, menahan gangguan dari sahabat-sahabatnya. Maka fala budda min rif'atihi ala jami'i aqrani. Maka dia harus makomnya atau posisinya itu lebih tinggi daripada semua sahabat-sahabatnya, semua teman-temannya. Ima fi dunia, baik itu di dunia, wa ima fil akhirah, baik di akhirat, wa ima fihi ma'an, bahkan di dunia dan akhirat sekaligus. Nah ini terkait dengan apa? Ihtimalul adza. Biasanya misalkan arosid ya, setiap kali di momen apapun gitu, di momen apapun, di obrolan apapun itu selalu menjadi bahan bulian. Ya. Sementara itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana kesabaran yang dimiliki oleh Imam Rasyid. Ya kan? Nah, maka ketika beliau itu lebih mendahulukan diri sendiri daripada orang lain, atau ketika beliau itu dicaci maki oleh orang lain dan ternyata beliau tidak sabar, tidak mau menahannya, maka eta mah derajatnya naik-naik, eta derajatnya naik-naik. Ayah teh mah ayah tenang, derajatnya nggak naik-naik itu. Kenapa? Nggak ada perjuangan, ya kan? Makanya para ahli sufi ketika dalam berbicara tentang apa, kemarahan ya, berbicara tentang kemarahan, amarah itu mana teh lengit lah. Al-Imam Abdul Najib Syihabuddin As-Suhrawardi rahimahullah di dalam kitabnya Awariful Ma'arif, beliau menyebutkan min akhlaqis sufiyah tarkul mira' wal mujadalah wal ghadab illa bihaqqin. Termasuk dari akhlaknya para ahli sufi itu adalah meninggalkan mira', perdebatan ya, wal mujadalah sama, wal ghadab dan marah, illa bihaqqin, kecuali marahnya itu berdasarkan atas kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu. Dan wa'timadur rifqi, tetapi sikapnya itu ya harus lemah lembut, dan wal hilmi, bijaksana. Kenapa? Wadzalika anan nufus tathib, ya karena nafsu itu suka ngelangkah, bergejolak artinya. Wa tadharu, dan nafsu itu muncul fil mumarin, bagi kalangan orang-orang yang berdebat. Nah sehingga ketika seseorang itu ranahnya bukan ranah diskusi, tapi ranahnya adalah perdebatan, dan masing-masing dari dua audien itu misalnya itu saling mempertahankan kebenaran yang masing-masing diyakini oleh keduanya,
itu tetap akan muncul apa? Marah. Oh enggak, yang benar begini. Yang satu enggak, yang benar begini. Sehingga tidak ada titik temu antara dua orang ini. Makanya oleh para ulama itu di dalam apa, adabul bahthi wal munadharah, adab-adab diskusi dan perdebatan, itu harus ada titik temu antara keduanya. Ya. Artinya ada satu hal yang apa? Yang inti yang dapat menyatukan keduanya agar menjadi bahan diskusi. Gitu. Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa. Dan salah satu dari adabnya itu apa? Jangan emosi, jangan marah. Nah, sehingga ketika dua orang saling berdebat, kemudian masing-masing dari dua orang ini atau al-mutajadilain itu memiliki kemarahan. Oh, itu benar ya, guys. Perdebatan atau diskusinya nggak benar. Nah, maka fi kullama ra'a nafsa sahibihi dhahiratan qabalaha bil qalb. Ketika seorang sufi itu memandang sahabatnya itu bergejolak oleh nafsunya, maka apa? Qabalaha bil qalb, maka menghadapinya adalah dengan hati, dengan rasa. Fa idza qubilatin nafsu bil qalb dhahabatil wahsyah wa intafa'atil fitnah. Dan ketika nafsu itu dihadapkan dengan hati, maka kegalauan dan fitnah, gangguan atau perasaan tidak enak itu akan lenyap, akan hilang. Makanya misalnya Mama Rosid selalu dicaci maki. Mama Rosid kieu 1 2 3 4 segala macam. Tapi Mama Rosid cicing baik. Beliau selalu diam, tidak pernah mengomentari atau bahkan tidak pernah membalas perlakuan yang datang dari saudaranya. Mama Rosid kieu tek tek. Nah, bahkan diumumkan di toa gitu ya. Misalkan ya Mama. Karena Mama Rosid ini adalah seseorang yang penyabar, atau kalau bukan penyabar ya berusaha untuk menjadi orang yang sabar, sehingga menghadapinya dengan apa tadi, ihtimalul adha, ditahan aja, ditahan untuk tidak marah dengan kejernihan hati. Nah, sehingga ketika saya ini selalu menyerang Mama Rosid, tapi tidak ada perlawanan sedikit pun dari Mama Rosid, lama-lama ya luluh sendiri gitu. Maka nafsu itu harus dihadapkan dengan hati, supaya apa? Supaya luluh nafsunya itu, ya kan? Maka hal inilah mengapa ahlu surga atau para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dari sahabat pun juga, dan kami telah mencabut kedengkian, dendam yang ada di dalam hati-hati mereka. Nah, karena dendam, dengki, iri dan seterusnya itu sudah tidak ada di dalam hati mereka, ya maka mereka pantas untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka qala Abu Hafs, kaifa yabqal ghil fi qulubin i'talafat billah wattafaqat ala mahabbatih wajtama'at ala mawaddatih wa anisat bidzikri fa inna tilka qulubun safiyah min hawajisin nufusi wa dhulumati taba'i. Bagaimana bisa kedengkian, dendam, iri itu berada di dalam hati-hati yang sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti kedengkian, ya, iri, dendam, takabur, segalanya kepada saudara-saudaranya itu merupakan efek bahwa hati di antara dua orang ini tidak sinkron, tidak damai. Nah, sehingga pasti akan nolak terus. Meskipun misalnya yang saudaranya itu memberikan nasihat yang lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan apapun, tapi tetap karena di dalam hati seseorang itu ada kedengkian, maka ditolak aja terus gitu, ditolak aja terus. Ya misalnya antara Mama Rosid gitu ya dengan Ajemi. Jadi Ajemi itu
seseorang yang hatinya itu lembut, hatinya bersih. Nah, kemudian Mama Rosid, contoh ya mamanya, dalam hatinya itu ada kedengkian, ada iri, ada dendam, ada hasud dan lain sebagainya. Jadi meskipun ya Ajemi itu menasehati, memberikan ilmu, memberikan pemberian apapun itu, kita memual, hatinya itu tidak akan menerima. Kenapa? Hakikatnya hatinya itu sudah sudah bertolak belakang, tidak bisa nyatu. Makanya hal ini kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al arwahu junudun mujannadah, ruh manusia itu seperti sekelompok pasukan, kurang lebih satu kompi gitu ya. Itu sudah ada atau sudah terbagi menjadi kompi gitu. Artinya dalam satu kompi ada sekian orang misalnya. Ya artinya seseorang atau dua orang yang ada dalam satu kompi, otomatis itu hatinya adalah sinkron. Nah kalau nggak sinkron, mual, nggak bakalan bisa. Nah maka disinilah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu terkadang menjadikan satu orang dengan orang yang lain itu kadang cocok, kadang enggak. Gitu. Karena apa? Memang dari sononya seperti itu, memang dari lauhul mahfudnya seperti itu, dari alam azalinya seperti itu, sehingga tidak bisa dipaksakan. Gitu. Fa inna tilka qulubun safiyah min hawajisin nufus wa dhulumatit tabai. Hakadha qulubu ahli tasawuf wal mujtami'ina 'alal kalimatil wahidah. Beginilah hati-hati yang dimiliki oleh para ahli tasawuf dan orang-orang yang berkumpul berada dalam satu kalimat wahidah, la ilaha illallah. Maka wa man iltazama bi syurutit tariq, terus al-mustami'in al-kalam wa man iltazama bi syurutit tariq wal inkibab ala dhafari bit tahqiq. Begitu juga dengan seseorang yang dia melazimi syarat-syarat tarekat dan sampai kepada pencapaian kepada ilmu hakikat, hatinya tidak akan bertolak belakang dengan hati yang lain. Nah, disinilah perlu kita waspadai bahwasanya setiap gangguan apapun yang menimpa diri kita, ujian apapun yang menimpa diri kita, itu hakikatnya adalah pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, baik itu di dunia atau akhirat, atau bahkan pengangkatan derajat di dunia dan akhirat sekaligus. Makanya pada suatu hari al-Imam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas, itu ditanya tentang al-gham, kegalauan. Jadi sebab galau itu apa sih? Wal ghadab, dan juga sebab kemarahan itu apa? Qala makhrajuhuma wahid. Kata beliau, makhrajuhuma, tempat keluarnya itu satu, sementara lafadznya beda. Itu satu lubang ya, tapi dengan nama yang beda. Faman naza'a man yaqwa alaihi adharahu ghadaban. Faman naza'a man yaqwa alaihi adharuhu ghadaban. Waman naza'a man la yaqwa alaihi katamahu hazanan. Barang siapa yang melawan seseorang yang di dalam dirinya itu terdapat kekuatan, maka dia akan menampakkan kemarahan. Artinya begini, ada dua orang diukur nih, oh saya mampu nggak melawan ini? Kalau sekiranya saya mampu untuk melawan ini, ketika tidak ada sinkronisasi antara dua orang ini, maka dia akan meluapkan kemarahan kepada dirinya. Kenapa? Merasa dirinya kuat. Satu. Tapi waman naz'a man la yaqwa alaihi katamahu hazanan. Tapi ketika tidak ada sinkronisasi antara dua orang dan merasa dirinya itu tidak mampu untuk melawan lawannya atau mengalahkan lawannya, maka dia akan diam, dan yang tersisa adalah apa? Dendam. Gitu.
Makanya wa idza kana al-ghadabu ala man yushakiluhu wa yumathiluhu mimman yataraddadu fil intiqami minhu yataraddadul qalbu bainal inkibadi wal imbisati fayatawalladu minhul ghillu wal hikdu wala ya'wa mithlu hada ila qalbi sufi. Nah, sehingga kemarahan itu tidak akan muncul kecuali kemarahan itu muncul hanya kepada orang-orang yang sama. Misalkan ada dua orang ini sama-sama dalam hatinya terdapat kekotoran, kekeruhan, saling pada ujungnya akan saling marah. Ini marah, ini marah, ini ngebuk, ini ngebuk, yang satu ngebuk, yang satunya mukul, gitu. Nah, sehingga apa? Yang muncul nanti fayatawalladu minhul ghil, yang lahir dari dalam dirinya itu akan terlahir tadi al-ghillu, kedengkian. Kemudian wal hikdu, dendam. Kedengkian, dendam. Wala ya'wi mithli hadza ila qalbi sufi, dan hatinya orang yang sufi, hatinya seseorang yang jernih, seorang ahli tasawuf, itu tidak akan ada sifat-sifat yang seperti ini. Wow. Seorang Muhammad Rashid misalnya, beliau adalah seorang sufi, bahkan seorang wali gitu kan. Ketika ada gangguan dari siapapun, ya, mau difitnah kayak, mau dicaci maki, mau diteluh, mau disantet, ya kan, mau disihir segala macam, moal ngefek karena manehna eta moal. Kenapa? Hatinya sudah bersih, lembut, gitu. Dan beliau tidak akan marah ketika dicaci maki oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, bahkan ketika beliau itu dibunuh karakternya oleh orang lain, mual kunanaon. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Nah, sehingga apa? Pandangan seorang sufi kepada seluruh makhluk itu adalah pandangan kasih sayang, itunya. Sehingga apa? Memandang semua orang, siapapun itu, mau yang soleh, mau yang dolim, maupun orang yang ahli maksiat, tukang judi, tukang zina sekalipun, karunya baik karena maranehana, kasihan aja kepada mereka. Kenapa? Melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas. Makanya ada suatu kisah di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masih muda, beliau melihat seorang pemabuk. Karena beliau adalah seorang santri gitu kan, yang ahli agama, yang masih junior kan, beliau masih muda, masih junior, masih mesantren, masih menuntut ilmu, masih berproses untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau suatu hari melewati seorang pemabuk. Katanya apa? Saya lebih dalam hati ini, padahal kondisi saya itu lebih baik daripada pemabuk itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui lisan orang yang mabuk itu. Abdul Qadir, qadirun rabbi an yuki maka maqami wa an yuki mani maqamak. Abdul Qadir, Tuhanku mampu untuk memposisikan dirimu menuju posisiku atau menjadi posisiku, dan posisiku berubah menjadi posisi dirimu. Artinya Tuan Syekh Abdul Qadir yang merasa soleh, yang merasa ahlu ilmi dan seterusnya, ahlu ibadah dan seterusnya, itu bisa ditukarkan dengan posisi menjadi orang yang pemabuk. Begitu juga dengan orang yang pemabuk, itu bisa mendapatkan posisinya Tuan Syekh saat itu ketika masih muda. Sehingga di situ beliau ini belum ada ucapan loh. Ini masih khotir, masih lintasan hatinya kerentek seperti itu. Langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Beliau sadar pada akhirnya, istighfar kepada Allah Ta'ala, bahwasanya benar, saya adalah seorang manusia yang masih memiliki angrasa, yang sifat-sifat iblis itu masih berada dalam diri saya. Sehingga setelah itu beliau semakin fokus lagi untuk menempa hatinya agar hatinya itu menjadi hati yang bersih, gitu.
Selanjutnya, nah sehingga setelah itu ya jelas Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia, bahkan di dunia dan akhirat sekaligus. Ya karena kalau berbicara tuduhan-tuduhan Tuan Syekh Abdul Qadir yang segitu walinya ya, yang segitu sultanul aulia, tetap aja masih banyak orang-orang yang membenci atau tidak suka dengan beliau. Itu kan. Dituduh orang gila lah, dituduh sesat, segala macam. Banyak. Dan ternyata itu ya biasa, dan itu justru karena ada kelapangan hati yang dimiliki oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau baik di dunia dan akhirat. Ya, wa kana Sayyidi Ali bin Wafa rahimahullahu yaqul la yasudu ahadun ala aqranihi illa in atharahum ala nafsi. Kata Syekh Ali Wafa, seseorang itu tidak akan menjadi pemimpin atas kawan-kawannya, teman-temannya, kecuali ketika dia itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Walam yusyarikhum fi syai'in mimma istasyrafat ilaihi nufusuhum, dan tidak bergabung dengan mereka dalam hal yang sahabat atau diri sahabat-sahabatnya itu sangat menginginkan hal itu. Misalkan gini, Mama Rosid ini karena beliau adalah seorang ulama gitu kan, kemudian pengen ikut ngaji, sehingga kalau ngaji itu tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali ada kopi dan rokok. Ternyata beliau nggak punya kopi rokok Nah kemudian apa? Kemudian misalnya siapa? Tijan itu punya rokok, punya kopi. Ngelihat Mama Rosid yang seorang ulama pengen ngaji, kasihan nggak punya rokok, nggak punya kopi, akhirnya dikasih lah ini, kasih rokok, kasih kopi. Ini kan hal yang sangat diinginkan oleh Mama Rosid, dan sudah dikasihkan. Dan ternyata ketika Tijan itu memberikan itu, dalam dirinya sama sekali tidak menginginkan rokok dan kopi yang sudah diberikan kepada Mama Rosid. Meskipun beliau juga, Tijan juga pengen. Artinya apa yang diberikan kepada orang lain atau udah seakan-akan seperti kotoran. Yang namanya kotoran masa sih kita akan menghitung-hitung, menyebut-nyebut seperti orang yang berak aja sih. Orang yang sedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sama seperti seseorang yang membuang kotoran dari dirinya. Buang air kecil atau air besar. Masa dihitung-hitung berapa liter ini keluar dari diri saya nih, dari jasad saya. Itu Allah. Begitu juga dengan seorang yang ahli sedekah, dia nggak perlu ngitung-hitung. Nggak perlu ngitung-hitung, oh saya sedekah sudah sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Khawatir apa? Khawatir Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima sedekah itu. Dan khawatir dalam diri kita itu jauh dari kata keikhlasan. Makanya ketika seseorang yang di dalam dirinya itu ada jiwa kepemimpinan, pasti dia akan apa? Akan lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Mending orang lain nggak ngerokok daripada mending orang lain yang ngerokok dan saya tidak ngerokok daripada saya ngerokok tapi orang lain tidak rokok. Konon mama. Konon. Ini perkataan dari Syekh Ali Wafa. Nah makanya beliau untuk menutup pengajian ini ya, Syekh Ali Wafa mengatakan wa min sya'nil murid alla yata'athara ala syai'in fatahu minad dunya. Yang namanya murid itu dia tidak akan ada penyesalan dalam dirinya ketika ada hartanya yang hilang. Jadi Mama Rosid punya motor gitu misalnya, yang bating-bating, motornya lengit di jalan atau di pondok. Nah, ketika beliau itu adalah seorang murid yang jiwanya itu memang benar-benar murid 100%, itu sama sekali tidak ada penyesalan. Keslah motor dia kayak Allah meredai. Nah, hebat kalau kayak gitu, berarti jiwa muridnya itu benar-benar. Tapi sebaliknya, wa mata ta'assarat minhu sya'ratun idza dakhala lusus wa akhadhu jami'a ma fiha fa huwa kadibun fi tariq. Tapi kalau enggak, masih ada sedikit pun meskipun 1% ada penyesalan dalam hatinya. Ketika ada
barang-barang miliknya yang hilang, maka dia adalah orang yang kadzib fit thariq, orang yang bohong dalam tarekat. Kenapa? Idz shadiq yansyarih likulli syai' fatahu minad dunya. Karena seorang murid yang jujur, dia akan merasa tenang bagaimanapun keadaannya, meskipun barang-barang yang dia miliki itu hilang. Nggak ngefek, nggak bakalan galau. Padahal anit ta'atsuri bihi, lebih-lebih dia itu galau, nggak mungkin. Nggak ada seorang murid yang dia itu ketika kehilangan sesuatu dari barang-barang miliknya, entah itu duit, entah itu rokok, segala macam, enggak, biasa baik, tenang baik. Gitu. At-tabaudu amman la ya'malu bi ilmihi wallahu taala a'lam bissawab. Sebenarnya itu tuh barangkali ada pertanyaan dari Mama Rasid ataupun yang lain. Lanjut aja ini yang bertanya. Tanya. Ada yang ditanyakan ini makanya ini mana suatu cerita kan ya. Cerita Tuhan Syekh itu. Jadi nggak ada pertanyaan. Oke, siap. Karena nggak ada pertanyaan. Yang lainnya takut yang lain. Ya, yang lain. Ustaz Ates takut bertanya. Kalau saya langsung paham, ini kan perjalanan. Iya. Karena beliau kan mama gitu kan. Iya. Jadi, karena ini kan Mama Rosid gitu. Ini mah jadi babnya bab nggak ada pertanyaan. Nah, siap. Bab paham ini. Bab paham ya. Paham. Hah? Paham. Isi berlawan itu Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'lim wa nafil intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, genap berhaya. Oke. Coba lebih jauh dalam. Oke, iya. Kenapa opat? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifat Qawaidis Sufiyah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna as-salihun ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu tuh ya mustaqim surat al-Fatihah. Walal musannif Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, kitabih Al-Anwarul Qudsiyah, ila anqal al-itharu li ghairihi ala nafsi, halaman 64. Al-itharu li ghairihi ala nafsi utawi iki iku isar, non isar ta ngadinginaken li ghairihi maring saliyane murid ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe ne murid. Kita mah judul mah sanesti iya mualif. Wa min syani'il lan kutub saking tinggal murid an yakuna utawa yen ta ana sapa murid ikuda imal isari iku kang mayengaken isar dinginaken ya li ashabihi maring pira-pira dulure atau kancane murid bisa iris syahwating dalam sekabe pira-pira syahwat ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe murid. Wakata jumalan teman-teman sepakat sepala syahu pira-pira masyayikh ala anal murida ing ngatasi temen setune murid iku idza kana nalikane ana apa sa'nuhu tingkai murid iku al itsara iku dinginaken
wahtimalal adza lan nahan gangguan fala buddha mengkora kena ora min rifatihi saking luhure murid ala jami akrani yang atas KB pira-pira kancane murid imma fid dunya anata ing dalam dunya wa imma fil akhirati lan anata ing dalam akhirat wa imma fihi lan anata ing dalam dunya lan akhirat man ing dalam bareng-bareng wa kana lan ana sapa Sayyidi Ali Wafa rahimahullahu taala yaqul la yasudu ora dadi ora mimpin ya la yasudu ora mimpin sapa ahadun wong suwiji ala akrone ing atase pira-pira dulure atau kancane murid illa in atharahum angin lamun dinginaken sapa murid ing akron ala nafsihi ing atase awak dhewe murid walam yusyarikhum lan ora nyekutoaken atau nyekutoni sapa murid ing akron bisa ing dalam suwiji-wiji mimma saking barang istasrafat kang nganggap mulia ilaihi maring ma apa nufusuhum pira-pira wadewene akron wa kana ana sapa Syekh Ali Wafa iku yaqulu ngendika min sya'nil muridi iku tetep saking tingkai murid ala ta'athara utawi ento ora duwe labet ala syai'in ing atas suwiji-wiji fatahu kang pot apa syai' minat dunia nyatane saking dunia wa matalan kapan ta'atharat jadi labat minhu saking murid apa sya'ratun apa sehelai rambut idza dakhala nalikane manjing apa alususu pira-pira maling wa khudulan padha ngalap sapa lusus jami ama ing sekabe barang via kang tetep ing dalem non ya rumah eta ayahnya kayak bahwa mengkau tawi atau syek minat dunia be jami ama fiha fid dunya bahwa mengkau tawi murid iku kadzibun niku kang goroh fitorike dalam tarekat idi sadiku krana utawi wong kang jujur iku yang syarehu iku dadi tenang sapa sadik likuli syai'in maring sekabe suwiji-wiji fa tahu kita kurang titik kita fatahu kang pot apa syai' ing murid minat dunia nyatane saking dunia fadlan luweh-luweh ani ta'atsuri saking gawe labet alaihi ing atase syai' wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.